Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Mazmur 84 ayat 11-13. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita mulai kebaktian ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah minggu Advent pertama menyambut Natal 2020. Majelis akan melayani dalam penyalaan lilin dan pembacaan Alkitab. Yesaya 9 ayat 1, 4-6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bersyukur jika pada hari ini kita masih bisa beribadah di tengah kondisi yang tidak menentu seperti sekarang ini.
Dan pada hari ini Tuhan sudah mengundang kita untuk memuji dan memuliakan namanya. Mari kita bersukacita, kita sambut Raja Mulia dengan mengangkat pujian bersukacitalah. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih karena pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami untuk kami bisa melewati hari-hari kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan sepenuh hati kami. Kami siap untuk memuliakan-Mu Bapa. Serta kami juga siap dibentuk melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami ini bisa berkenan untuk-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Anugerah Tuhan sangat besar bagi kita. Ia memberi kita keselamatan, serta Tuhan hadir memberikan kasih-Nya dan menebus kita dari belenggu dosa, sehingga kita layak di hadapan-Nya. Mari sebelum kita berdoa, kita angkat pujian sangat besar anugerah-Mu.
Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus, dan Maha Pengampun. Karena firman Tuhan berjanji dalam Amsal 28 ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari Bapak Saudara, di minggu Advent yang pertama ini kita datang kepada Tuhan dengan kehancuran hati. Kita tahu kita manusia berdosa, seringkali mengecewakan hati Tuhan. Untuk itu kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu ya Tuhan. Yang menyelamatkan kami. Yang mengubahkan kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk karya di atas kayu salib untuk menebus kami ya Tuhan, manusia-manusia berdosa. Kami tahu ya Tuhan, kami masih dalam perjuangan-perjuangan. Kami tidak luput dari kesalahan-kesalahan. Kami tidak lepas dari pelanggaran-pelanggaran ya Tuhan. Kami tahu kami manusia berdosa. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon sekali lagi anugerah-Mu boleh terus menyertai kehidupan kami. Sehingga anugerah itu boleh mentransformasi hidup kami, boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, Engkau dapati kami semakin serupa dengan-Mu. Untuk itu ya Tuhan, kami tidak bisa berjalan seorang diri. Kami butuh Tuhan, kami butuh anugerah-Mu ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kami boleh sekali lagi komitmen di hadapan-Mu. Bentuk kami, ubah hati kami ya Tuhan. Supaya sungguh-sungguh hidup kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk pengampunan-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya dalam Mazmur 4 ayat 5. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Jemaat dipersilakan duduk. Sebagai manusia yang sudah memperoleh kepercayaan mendapat penebusan dari Tuhan, marilah kita mau bertekad untuk setia, mau hidup suci dan rendah hati. Bersama-sama kita angkat pujian Ku Mau Setia. Alkitab kita akan membaca bacaan bertanggapan yang diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 6 sampai 10. Kita baca bergantian.
Saya ayat yang ke-6, Bapak Ibu silakan baca ayat yang ke-7 dan seterusnya. Lalu ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Ayat 10 bersama-sama. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa tidak mengasihi saudaranya. Demikian bacaan bertanggapan yang sudah kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dialah Sang Penebus dan Juru Selamat dunia. Mari kita angkat pujian, Dia lahir untuk kami. Dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama gereja Tuhan sepanjang masa dan segala abad, mari kita ikrarkan kembali pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ayat Mas Minggu ini diambil dari Mazmur 26 ayat 3. Mari kita membacanya secara bersama-sama sebanyak 2 kali. Mazmur 26 ayat 3. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Kelahiran Yesus ke dalam dunia adalah lambang pemerintahan. Marilah kita sebagai manusia memuji dan menyembah Dia, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita nyatakan kebesaran-Nya dengan mengangkat pujian Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam
Ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena anugerah-Mu, karena kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami hari ini boleh sekali lagi diberikan kesempatan untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, arahkan hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan yang boleh kami terima dan firman Tuhan itu boleh mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara, sungguh bersyukur kita bisa ada di Minggu Advent yang pertama. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Kita akan bicara tentang ketidaksetiaan manusia terhadap Allah. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Silakan Bapak Ibu Saudara menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing. Kejadian 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara, di Amerika ada serangga yang bernama Latenfly. Saya nggak tahu apakah serangga ini ada di Indonesia. Rasanya sih ada ya. Latenfly ini memiliki sayap-sayap yang berbintik-bintik dan bagian dalam yang berwarna merah terang yang bercahaya. Serangga ini tampak luar sangat cantik, sangat indah. Jika kita lihat sepintas, kemungkinan besar kita akan mengatakan serangga ini adalah serangga yang baik, cantik dan menawan. Tapi ternyata sekalipun Latenfly ini sangat cantik di luar, serangga ini digolongkan sebagai hama yang dapat merusak pohon-pohon, bahkan membuat pohon bisa mati. Ia akan meninggalkan cairan lengket di pohon yang pada akhirnya ditumbuhi jamur. Lambat tapi pasti pohon ini akan mengalami kematian. Saudara, bukankah seringkali kita juga tertipu dengan apa yang tampak di luar? Tampak di luar itu begitu cantik, begitu indah, begitu menawan. Tetapi ketika kita memeriksanya ke dalam, kita mendapati ada banyak keburukan-keburukan, ada banyak kebusukan-kebusukan yang ada di dalamnya. Saudara, hal ini yang juga dialami di dalam bacaan firman Tuhan kita mengenai kejatuhan manusia. Dalam bagian ini, iblis itu sedang melakukan tipu muslihat kepada Hawa. Iblis itu di luar sangat perhatian, sangat care, sangat peduli, sangat luar biasa dari luar. Iblis itu bermain cantik tuh seperti serangga Latenfly. Sangat cantik di luar, tetapi kita tahu bukan mana ada iblis yang baik. Mana ada iblis yang tulus. Karena semua tindak laku iblis itu bukan tulus, tetapi akal bulus. Iblis mengatakan kepada Hawa begini, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Iblis di sini pura-pura bodoh, pura-pura enggak tahu, padahal dia tahu jelas apa yang dipesankan Allah kepada Adam, dan Adam menyampaikan itu kepada Hawa. Jadi iblis tahu kebenaran bahwa semua boleh, buah boleh dimakan, kecuali ada satu pohon di tengah taman yang buahnya tidak boleh dimakan dan tidak boleh disentuh. Namun kebenaran ini iblis putar balikkan. Untuk apa? Ya jelas untuk menipu Hawa. Dengan bertanya seperti itu, iblis ingin Hawa sendirilah yang kemudian berbicara mengenai kebenaran akan apa yang seharusnya dilakukan oleh Hawa. Maka kemudian Hawa mengatakan begini,
buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Saudara, mengungkapkan kebenaran itu boleh dan harus. Tapi menghidupi secara konsisten kebenaran itu yang harus kita juga lakukan di dalam kehidupan kita. Konsisten yang saya maksud di sini adalah kita tidak gampang terpengaruh dengan pandangan-pandangan yang lain. Nah, seringkali ketika kebenaran itu diungkapkan, kita nggak menghidupi kebenaran itu. Saat mungkin orang berbeda pendapat dengan kita, kemudian dia memberikan pandangan-pandangan yang padahal pandangan-pandangan itu belum tentu benar. Lantas kemudian kita percaya, kita mengamini kebenaran-kebenaran itu, pandangan-pandangan itu. Dan itu kemudian kita hidupi tanpa kita sadari. Saudara, demikian saat Hawa memberikan respon dengan mengoreksi perkataan iblis tersebut. Sebenarnya Hawa itu sudah masuk dalam jebakan iblis. Hawa di sini mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya, bahwa ada satu pohon di tengah-tengah taman yang buahnya nggak boleh dimakan dan diraba. Ini merupakan kebenaran. Hawa sudah mengatakan kebenaran itu. Tetapi iblis memaksudkan yang lain. Iblis mau Hawa itu berpikir yang lain. Supaya Hawa itu akan berpikir begini, Allah kok kenapa ya melarang-larang aku gitu. Kenapa semua buah tidak boleh dimakan? Kenapa cuma ada satu pohon yang tidak boleh dimakan itu? Jadi apa yang dimaksudkan oleh iblis adalah supaya Hawa berpikir bahwa Allah tidak sungguh-sungguh mengasihi dia. Allah tidak sungguh-sungguh setia kepada dia. Allah tidak sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk Hawa dan Adam. Dan disitulah kemudian iblis ingin mentwist atau ingin memutarbalikkan apa yang dipercayai oleh Hawa. Sampai di sini Hawa itu mulai gontai. Dia mulai mikir-mikir kayaknya memang benar Allah itu tidak setia. Allah itu tidak mengasihi dia. Sampai kemudian iblis itu menimpali lagi Hawa dan berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Dengan jawaban iblis inilah kemudian Hawa bertambah yakin bahwa Allah itu tidak suka manusia menjadi seperti dirinya. Allah tidak sungguh-sungguh mengasihi dia. Allah hanya menghalang-halangi Hawa dan juga Adam untuk bisa enjoy life, untuk menikmati hidupnya. Dan lihat apa yang terjadi setelah iblis kemudian berusaha meyakinkan Hawa. Maka perempuan itu kemudian melihat buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberikan pengertian. Lalu ia mengambil buah pohon itu dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya. Dan kemudian dinikmati bersama-sama. Saudara, inilah tipu muslihat iblis. Iblis memulainya dari tampak sederhana. Iblis pura-pura bodoh gak tahu mengajukan pertanyaan kepada Hawa. Sederhana, perlahan-lahan, dan tanpa disadari tahu-tahu Hawa sudah masuk ke dalam perangkapnya. Dan pada saat sadar Hawa sudah masuk di dalam kubangan dosa. Dikatakan maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara, ini pola iblis menghasut manusia, menghasut kita. Iblis menghasut kita melalui keadaan yang seolah-olah benar, dikemas sedemikian rupa sehingga kita berpikir bahwa hasutan-hasutan iblis itu benar adanya. Saudara, pola tipu muslihat yang serupa itu pernah dilakukan iblis kepada Tuhan Yesus. Saya akan berikan satu contoh dari 3 pencobaan yang dilakukan iblis kepada Yesus. Apa yang dikatakan iblis kepada Yesus? Jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti. Iblis sekali lagi pura-pura bodoh. Iblis tahu Yesus adalah anak Allah. Iblis tahu Yesus bisa melakukan mukjizat. Tapi iblis mengatakan begini, jika engkau anak Allah. Jadi seolah-olah iblis meragukan bahwa Yesus adalah anak Allah. Maka iblis kemudian mendesak Yesus untuk membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh anak Allah. Dan disinilah sekali lagi iblis berusaha dan mencoba mempengaruhi pikiran Yesus.
Lalu jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Dan di 2 pencobaan selanjutnya, iblis dengan jelas menawarkan semua kemuliaan, semua kemegahan, semua kenyamanan kepada Yesus. Pada waktu itu iblis mengajak Yesus berpikir begini, bahwa iblis itu memiliki segalanya, berkuasa segalanya, sedangkan Allah tidak. Tapi apakah kemudian Yesus dipengaruhi dengan pernyataan-pernyataan provokatif tersebut? Tidak. Yesus tahu jelas bahwa Bapa di sorga memiliki segalanya. Kasih Bapa di sorga sempurna. Bapa memberikan yang terbaik untuk anaknya. Saudara, dari 2 peristiwa ini, Hawa dan juga Yesus, kita bisa melihat pola yang serupa yang dilakukan oleh iblis. Iblis sangat jelas sekali ingin kita meragukan kasih Allah. Iblis ingin kita meragukan bahwa Allah itu setengah-setengah dalam menyertai kita. Harusnya Bapak Saudara, kita berpikir begini. Allah itu sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Tidak setengah-setengah, Dia memberikan anaknya kepada kita. Dia menyertai kita. Dia memberikan kita keselamatan. Dia memelihara kehidupan kita. Bapak Saudara, mungkin seringkali kita juga ragu dengan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Semakin kita ragu, maka iblis itu akan semakin leluasa bekerja di dalam kehidupan kita. Maka itu Bapak Saudara, jangan pernah ragu. Kalau Bapak Saudara ragu dengan penyertaan Tuhan, ingatlah akan karya Tuhan di atas kayu salib, kebangkitan Tuhan, penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Saudara, dengan mengingat segala karya Tuhan dan bahkan penyertaan Tuhan dari hari demi hari di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa sampai pada hari ini dengan tidak kekurangan satu apapun Bapak Saudara. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Untuk itulah Saudara, jangan kita meragukan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena semakin kita ragu, iblis akan semakin leluasa di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Saudara, yakinlah dan percayalah, berjalanlah di dalam jalannya Tuhan. Karena Tuhan setia, karena Tuhan memberikan kita yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan, ada banyak hal yang membuat kami ragu akan kasih-Mu, akan penyertaan-Mu. Sama seperti Hawa melihat bahwa Allah memberikan yang setengah-setengah kepadanya. Atas hasutan iblis, Hawa percaya. Tapi Bapak Saudara, kita melihat bahwa Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Tuhan begitu setia di dalam kehidupan kita. Untuk itu, biarlah kita sekali lagi percaya. Kita boleh sekali lagi berharap. Dan kita boleh sekali lagi berjalan di dalam jalan anugerah Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita yang terbaik. Karena Tuhan memberikan kita yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Saudara, kita akan bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Yang pertama Bapak Saudara, kita berdoa untuk jemaat kita yang mengalami kelemahan tubuh. Kita berdoa untuk Ibu Pini yang akan dioperasi miom di Rumah Sakit Permata Hati. Biarlah kita juga dukung di dalam doa untuk segala proses yang ada boleh berjalan dengan baik. Kita juga berdoa untuk Bapak Joni, bersyukur dia sudah operasi hernia dan sekarang sudah di rumah, dan kita berdoa untuk pemulihannya. Kita juga berdoa untuk Bapak Hermanto untuk cuci darahnya, Tuhan berikan kekuatan. Begitu pula kita juga berdoa untuk Bapak Hendrik untuk cuci darahnya juga, dan pemeriksaan mata, bahkan untuk pemeriksaan ginjalnya juga, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan. Kita juga berdoa untuk Ibu Devita
untuk pemulihan fungsi ginjalnya supaya Tuhan juga menolong keadaannya. Kita juga berdoa untuk Ibu Yeyen Bekri, ya doakan untuk pemulihan kistanya, saat ini sedang terapi obat herbal. Yang selanjutnya Bapak Saudara, kita juga berdoa untuk bangsa Indonesia, kita berdoa untuk dunia juga, untuk vaksin. Kita rindu vaksin segera diproduksi dan kita juga boleh menerima vaksin. Dan kita rindu juga ada satu kehidupan yang kembali normal. Kita bisa berkumpul bersama-sama, kita bisa beribadah bersama-sama kembali. Dan yang terakhir, kita juga berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih, kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami juga berdoa untuk Ibu Pini, untuk operasinya ya Tuhan, operasi miom. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh menjamah, Engkau yang memberikan kekuatan kepadanya ya Tuhan, supaya operasinya juga boleh berjalan dengan baik dan boleh ada pemulihan di dalam tubuhnya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bersyukur untuk Bapak Joni yang baru dioperasi hernia ya Tuhan dan saat ini sudah di rumah. Kiranya ya Tuhan, Engkau sendiri yang boleh memulihkan keadaannya, luka-luka bekas operasinya ya Tuhan, dan Bapak Joni juga boleh kembali di dalam aktivitasnya seperti biasa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Hermanto Koskentai, untuk proses cuci darahnya ya Tuhan, kiranya Engkau juga berikan kekuatan kepadanya. Untuk Bapak Hendrik, untuk cuci darahnya, bahkan untuk pemeriksaan matanya ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menjamah, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa tahan-intinya buat Ibu Devita, biarlah Engkau juga boleh pulihkan kembali fungsi ginjalnya Tuhan. Lewat istirahat, lewat cuci darah ya Tuhan, ada pemulihan-pemulihan yang terjadi ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Yeyen Bekri, biarlah ya Tuhan Engkau juga boleh berkati untuk proses pengobatan secara herbal untuk penyembuhan kistanya ya Tuhan. Kami mohon Engkau juga boleh pakai media ini ya Tuhan untuk menjadi alat kesembuhan-Mu di dalam kehidupannya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat yang juga tidak kami sebutkan, tapi Engkau mengetahui ya Tuhan keadaan mereka masing-masing. Biarlah Engkau sendiri yang boleh memberikan kekuatan, memberikan penyertaan, memberikan penghiburan kepada mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami rindu ya Tuhan, vaksin boleh ditemukan, dan kami rindu pemerintah juga boleh diberikan hikmat, boleh antisipatif ya Tuhan, supaya semua boleh berjalan dengan baik. Dan kami merindukan ya Tuhan, kehidupan kami boleh berjalan dengan normal kembali. Kami boleh beribadah bersama-sama, kami boleh berkumpul ya Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan, momen-momen yang seperti itu boleh terjadi kembali di dalam kehidupan kami. Mari Bapak Saudara, kita datang kepada Tuhan, kita menyatakan pergumulan pribadi kita. Ya Tuhan, terima kasih karena kasih setia-Mu, karena penyertaan-Mu ya Tuhan. Ketika kami berdoa, kami tahu kami begitu lemah. Untuk itulah kami terus berharap kepada Tuhan. Karena kami percaya Engkau pasti memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Mari Bapak Saudara, kita akan mengakhiri doa-doa syafaat kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Serta jemaat, Petugas Kebaktian Umum 1 tanggal 6 Desember 2020. Liturgis Bapak Sugi Hasan. Pemusik Guru Injil Leniawati. Singer Ibu Acing dan Fiska. Termogan Bapak Hermawan dan Bapak Hartono. LCD Lani. Soundman Bapak Edwin Urian. Perjamuan Kudus Diaken Adelin Larissa dan Diaken Leni Hasan. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pemuda dan Remaja yang telah melayani di minggu kelima ini, baik dalam kebaktian umum secara online maupun di gereja. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Minggu ini adalah Minggu Advent pertama.
Terima kasih untuk majelis yang telah melayani dalam penyalaan lilin dan pembacaan Alkitab. Minggu depan 6 Desember 2020, gereja kita telah memasuki Minggu Advent kedua menyambut Natal 2020. Penyalaan lilin dan pembacaan Alkitab. Bacaan Alkitab diambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai 18. Petugasnya, kebaktian umum 1 adalah PDW Polos, penyalaan lilin Bapak Hartono, pembacaan Alkitab Saudara Edwin, kebaktian umum 2 PDW Selikur, penyalaan lilin Bapak Ridwan Halim, pembacaan Alkitab Ibu M. Panjaitan. Kiranya dapat dipersiapkan dengan baik dan selamat melayani. Minggu ini adalah minggu kelima, maka persembahan dijalankan 1 kali untuk kas umum. Diharapkan ketika jemaat memberikan persembahan khusus dengan amplop putih, tidak lagi mencantumkan inisial NN, tetapi menggunakan nama atau inisial yang lain baik berupa huruf ataupun angka. Marilah kita memberi dengan sukacita dan sesuai dengan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Sabtu 5 Desember 2020, kita akan mengadakan puasa untuk mempersiapkan diri menerima perjamuan kudus. Berdoa mendukung pelayanan gereja dan negara. Doa dan buka puasa dilakukan di rumah masing-masing pada pukul 17.30 WIB. Marilah kita melakukan puasa dan doa ini baik secara pribadi ataupun bersama keluarga. Minggu 6 Desember 2020, kita akan melaksanakan perjamuan kudus dalam kebaktian umum 1 dan 2 di gereja. Marilah kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus dengan sungguh-sungguh. Senin 30 November 2020 pukul 18.30 WIB, bertempat di gereja akan diadakan rapat bulanan Majelis GKT Jemaat Metro. Mengundang yang bersangkutan dapat menghadirinya tepat waktu, dukunglah dalam doa. Bagi setiap jemaat yang akan mengikuti ibadah di gereja, maka diharuskan mengikuti protokol kesehatan dan mendaftarkan diri setiap kali akan beribadah kepada TU Gereja Saudari Lani. Jika sudah mendaftar namun tidak bisa hadir, maka harus segera memberitahukannya kepada TU Gereja paling lambat hari Sabtu pukul 12.00 WIB. Kuota untuk setiap kebaktian umum adalah 50 orang. Jika kuota kebaktian umum 1 sudah penuh, maka akan dialihkan ke kebaktian umum 2. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada yang berulang tahun pada tanggal 23 sampai dengan 29 November 2020. Bapak Eko Simbolon, Randy Ferdiansyah Sirait, Beryl Valgian, Ibu Lisdiana atau Atung, Zelda Godiva Lazuli, Teddy, Ibu Oen Ling Ing, Feni Hartanto. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tiba saatnya kita memberikan sebagian dari berkat yang sudah dititipkan Tuhan kepada kita. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan membacakan ayat firman Tuhan untuk kita semua yang diambil dari Ulangan 16 ayat 16b sampai 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Marilah kita angkat pujianku bersyukur Tuhan. Untuk bangkit berdiri, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Kau berikan kepada kami. Kami akan memberikan persembahan, kiranya persembahan yang kami berikan dapat digunakan dengan baik untuk pekerjaan Tuhan lewat gereja kami. Berkati setiap jemaat yang sudah memberikan persembahan,
Berkati setiap usaha dan kehidupannya. Dan berkati juga para majelis yang mengelola untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan mengangkat pujian doksologi, kemudian pengutusan dan doa berkat oleh Saudara Agus. Mari Bapak Saudara kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dalam ibadah kami ya Tuhan, lewat puji-pujian, lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang setia, karena Engkau adalah Allah yang setia, yang boleh terus menyertai kehidupan kami. Bapak Saudara, terimalah berkat yang daripada Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus, boleh menyertai kita, boleh memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, jemaat dipersilakan duduk dan mengambil waktu saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.